Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah, saya mengajak kita semua untuk memperbanyak bersyukur atas berbagai nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian, sekaligus memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, pertama ingin saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendonor darah tadi malam. Meskipun ada yang tereliminasi karena berbagai faktor, ada yang minum obat, ada yang karena alasan sakit sehingga dokter tidak berani mengambil darahnya karena kurang bermanfaat bagi orang lain. Adapun jumlah kantong darah yang diambil tadi malam itu atau didonorkan oleh jemaah sebanyak 17 orang, 17 kantong. Dan seluruh kantong darah yang didonorkan tadi malam itu sudah ada yang menunggu, ya. Insyaallah semoga darah yang kita sedekahkan tadi malam itu bermanfaat bagi pasien-pasien yang sedang menunggu, ya. Jadi itu darah langsung dibagi-bagi meskipun harus diolah karena sudah ada pasien yang menunggu. Alhamdulillah. Yang kedua, kita lihat bagaimana gencarnya Hidayatullah menyebarkan brosur untuk pembayaran zakat. Kita di sini juga selaku ketua UPZ masjid menyampaikan bahwa kita juga menerima zakat, sedekah, infak, ya. Karena memang kita ditunjuk oleh Basnas Kota Makassar, jadi bukan amil yang liar. Kalau kami liar bisa dipenjara juga 1 tahun, dendanya 50 juta. Jadi itu penyampaian kepada seluruh jemaah bahwa kami juga meskipun karena belum ada penetapan harga beras dari Kemenak atau dari pemerintah kota sehingga kami belum menyebarkan brosur atau penawaran untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah. Baik, hari kesempatan ini saya ingin hanya berbagi ataupun kita mengulang-ulang apa yang sering kita dengar mengenai keutamaan beristighfar. Jadi dalam Al-Quran sangat banyak anjuran, perintah kepada kita untuk beristighfar. Ada surah ayat yang sering dibaca Pak Imam, Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut, di ayat 20 atau terakhir, ya. Saya baca penggalannya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa aqimus sholata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Ini perintah, innallaha ghafurur rahim. Jadi ayat ini sesungguhnya ya mohon ampunlah kepada Allah. Jadi ada perintah. Kemudian di surah An-Nasr ayat terakhir juga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Di ayat yang dibaca tadi Pak Imam, bagaimana gambarannya Nabi Adam setelah diturunkan di surga? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Jadi Nabi Adam itu diterima taubatnya. Jadi itu menunjukkan bahwa kepada kita bahwasanya Allah itu sangat menganjurkan untuk kita mohon ampun sekaligus bertaubat. Ya. Nah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar pada setiap kesulitan dan kelapangan untuk setiap kesempatan, serta memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam salah satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara min istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli diqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yes. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar pada setiap kesulitan dan kelapangan untuk setiap kesempitan, dan serta memberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 2123. Ini hadis cukup terkenal. Takhrij hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, bab istighfar, ya. Hikmah hadis, ya. Satu, secara bahasa istighfar berasal dari bahasa Arab istaghfar, yang diambil dari kata ghafara. Itu berarti ampunan, ya. Jadi perbanyaklah istighfar, tidak ada ruginya. Nah, ini memang sangat perlu kita saling mengingatkan. Biasa kalau kita diingatkan teman, baru kita, ya, selalu istighfar lagi. Sedangkan istighfar artinya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa, salah dan khilaf yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini adalah karena manusia adalah makhluk yang, ya, seringkali khilaf, lupa, dan alfa. Alfa ini dalam bahasa Belanda kulpa, lalai. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya pastilah manusia itu pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Jadi saya ajak diri saya dan seluruh jemaah Nabi kita beristighfar, ya, paling sedikit 100 kali per hari. Ya, bukan berarti kita Nabi tidak boleh menyaingi Nabi dalam hal itu. Lebih dari itu, apalagi kita ada waktu, ya, masih di bulan suci Ramadan. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda berkenaan dengan manusia yang selalu berbuat salah dan khilaf. An Anasin anna Nabi SAW qala kullu bani adama khata'an wa khairul khata'inina tawabuna. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, semua anak cucu Adam banyak salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itulah seharusnya sebagai manusia yang sering lupa dan alpa, banyak berbuat salah dan dosa, hendaknya kita harus sering beristighfar atau mengiringi kesalahan dan dosa itu dengan istighfar dan bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Ulama mengatakan bahwa istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kecil. Nah, ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa itu kan kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Sementara taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan
atas dosa-dosa besar yang dilakukannya. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa besar, misalnya syirik, minum balok, khamar, berzina, main judi, makan riba, memakan harta anak yatim, dan masih banyak yang lain, maka di situ dibutuhkan taubat kepada Allah. Jadi istighfar dikatakan di sini menggugurkan dosa-dosa kecil. Meskipun kecil, kalau banyak itu juga akan menjadi dosa besar. Nah, itu logikanya. Itulah beberapa hal terkait dengan pentingnya istighfar untuk kita selalu lantungkan dalam berbagai kesempatan, bukan cuma di bulan suci Ramadan, tetapi mari kita senantiasa memperbanyak istighfar. Bukan astaga ya. Kalau ketua Yayasan Wakaf Umi bilang, kenapa orang-orang bilang astaga, tidak tahu apa artinya. Jadi astagfirullah itu yang kita anjurkan untuk kita perbanyak, bukan astaga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, juga semakin kita banyak beristighfar atas berbagai kehilafan, dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan selama ini, dan sekaligus kita juga bertaubat, karena itulah yang Allah tunjukkan kepada kita agar supaya kita bisa diputihkan dari berbagai dosa, maupun dosa kecil maupun dosa besar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.